Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang pertama tentang pengantar psikologi, saya mau berbagi tentang arti dari sebuah ilmu psikologi. Jadi dalam ilmu psikologi dikenal istilah etimologi dan terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani kuno, dari satu kata psyche yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Jadi kalau kita artikan secara terminologi atau secara istilah, psikologi itu adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan atau dalam tanda kutip ilmu terapan yang mempelajari tentang sebuah perilaku manusia, mempelajari tentang mental manusia, mempelajari tentang fungsi mental dan melalui prosedur-prosedur yang ilmiah. Jadi seorang akademisi tidak melihat jiwa atau psikologi itu dalam bentuk yang utuh di balik sebuah jasad wadak manusia, melainkan kajian psikologi itu melihat dari pola-pola perilaku yang dihasilkan oleh manusia dan dapat diamati melalui panca indera. Dalam sebuah kajian tentang manusia secara utuh, manusia itu terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi badan atau raga, di mana orang barat itu menyebutnya dengan istilah body. Yang kedua adalah akal dan pikiran, di mana orang barat itu menyebutnya dengan istilah soul. Dan yang ketiga adalah jiwa, di mana orang barat itu menyebutnya dengan spirit, sebuah bentuk yang mendasari dari sebuah perilaku yang dihasilkan oleh manusia. Kemudian orang Islam juga memiliki istilah dari 3 dimensi dari antropologi tersebut. Yang pertama, orang Islam itu menyebut body tadi itu disebut dengan jism, dan soul disebut dengan ruh, kemudian spirit barulah mereka menyebutnya dengan istilah an-nafas. 3 komponen ini lantas tidak serta-merta hanya terdiri atau berdiri sendiri, melainkan berpengaruh satu sama lain, di mana puncaknya berada di titik spirit, berada di titik jiwa. Kenapa? Jiwa itu bisa mempengaruhi ruh dan ruh bisa mempengaruhi badan kita atau jasad. Artinya begini, saya ambil suatu contoh, misalnya kita melakukan penolakan kepada sesuatu pemberian dari orang. Oke, badan kita terlihat menolak benda itu. Akan tetapi akal kita bicara kalau benda itu menarik bagi kita. Sehingga karena gengsi mungkin kita tolak. Akal itu bisa berpikir secara rasional. Akan tetapi jiwa dan hati nurani itu berkata, saya sebenarnya ingin hal itu. Jadi 3 dimensi ini ada sebuah dialektika dalam satu momen dan satu tempat. Sehingga ini akan terjadi kepada bentuk-bentuk yang lain, kepada perilaku-perilaku yang lain. Misalkan Anda itu mencintai seseorang, cinta yang sangat mendalam. Siapa yang berkata dan berbicara? Yang berbicara adalah spirit, yang mengatakan cinta adalah jiwa. Akan tetapi akal itu selalu berpikir, siapa aku dan siapa dia. Akhirnya yang bertindak siapa? Yang bertindak adalah raga.
Kemudian raga barulah berucap kalau saya tidak mencintainya. Padahal hati nuraninya mengatakan bahwa Anda itu benar-benar mencintainya. Sebuah dialektika dan dinamika di dalam jiwa yang sangat kompleks, yang itu hanya bisa dipelajari dalam ilmu pengantar psikologi. Dalam konteks yang lain, tak ada manusia itu yang berhati jahat. Mereka itu semuanya memiliki hati yang fitrah, hati yang suci. Kenapa? Manusia itu sudah dibekali spirit sejak dalam kehamilan. Sehingga dalam banyak mitologi-mitologi di setiap daerah, ada yang mengatakan bahwa manusia itu selalu bersandingan dengan dua malaikat. Yang pertama malaikat jahat, yang kedua malaikat baik. Yang jahat selalu berbisik kepadanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya, dan yang baik selalu berbisik pada sesuatu yang berbau tentang hal kebaikan. Nah, sebenarnya dua istilah malaikat ini adalah pengistilahan dari sebuah akal dan pikiran atau soul yang kita maksud. Sementara malaikat yang baik adalah spirit yang kita maksud di sini. Dua bentuk itu sebenarnya itu menegaskan bahwa akal dan pikiran manusia itu selalu berkembang, selalu beradaptasi dalam setiap momen dan keadaan. Sehingga mana yang akan menjadi prioritas, apakah jiwa ataukah akal pikirannya yang dominan. Sehingga bentuk perilaku yang nampak bisa memilih hal atau sesuatu yang dominan pada saat itu. Dengan demikian, kajian dalam suatu pengantar psikologi ini akan mengajari kita bahwa setiap bentuk dan perilaku perbuatan lantas tidak memiliki arti dan nilai atas hanya apa yang kita lihat belaka. Kenapa? Karena di balik semua perilaku itu ada suatu jiwa yang besar, jiwa yang tidak menginginkan sesuatu selain kebaikan. Akan tetapi yang membentuk itu adalah lingkungan, sehingga setiap manusia menggunakan soul, menggunakan akal dan pikirannya untuk melakukan suatu tindakan dan perilaku. Sehingga diharapkan dengan kita mempelajari kajian ini, kita dapat menilai dan menimbang pada suatu bentuk perilaku manusia secara utuh dan normatif. Cukup sekian dari saya. Hal ini semoga menjadi modal awal untuk kajian pengantar psikologi di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.